Pernah nggak sih Anda kepikiran kalau solusi terbaik itu justru datang dari masalah terbesar yang lagi kita hadapi? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan bedah pelajaran luar biasa dari sebuah novel bisnis yang judulnya Bukankah Sudah Jelas? Oke, kita mulai dengan sebuah skenario yang aneh. Bayangin deh, Anda seorang manajer toko. Bulan lalu toko Anda ada di peringkat 8 sewilayah. Bulan ini tiba-tiba melesat jadi nomor 1. Gimana ceritanya? Inilah yang terjadi pada seorang manajer bernama Paul White. Dan ini dia pertanyaan intinya yang bikin penasaran. Bagaimana mungkin sebuah bencana, gudang toko yang kebanjiran total, malah jadi kunci yang membuka rekor keuntungan tertinggi? Kedengarannya mustahil kan? Untuk memecahkan misteri ini, kita perlu mundur sedikit dan lihat dulu masalah klasik yang bikin Paul pusing 7 keliling setiap harinya. Anda yang pernah di dunia retail pasti paham banget soal ini. Paul itu terjebak dalam dilema ababi. Kalau dia pesan barang terlalu banyak, ya gudang penuh, barang nggak laku, modal mandek. Tapi kalau pesan barangnya terlalu sedikit, pelanggan datang barangnya kosong, kehilangan penjualan. Serba salah kan? Sampai suatu hari, datanglah sebuah bencana. Tapi seperti yang sering kita dengar, terkadang krisis justru memaksa kita menemukan cara kerja baru yang jauh lebih baik. Jadi ceritanya begini, pipa di gudang tokonya pecah, banjir total. Gudangnya nggak bisa dipakai, paling cepat baru beres 6 minggu lagi. Panik kan? Nah, dalam keadaan darurat, dia telepon temennya Roger di gudang pusat. Roger punya ide simpel. Gini aja Paul, tiap hari kamu kasih tahu aku apa aja yang laku kemarin, nanti aku kirim barangnya besok. Dan tanpa mereka sadari, eksperimen dadakan ini mengubah segalanya. Ini adalah pelajaran bisnis yang penting banget. Model inventaris mereka berbalik 180 derajat. Dari yang tadinya sistem mendorong stok sebanyak-banyaknya ke toko, sekarang jadi sistem menarik stok sesuai kebutuhan real harian. Perubahan yang fundamental. Oke, sistemnya jalan karena terpaksa. Tapi hasilnya, nah ini yang bikin semua orang melongo dan jadi inti dari misteri kita. Pertama-tama, penjualan tokonya Paul meroket 28% hanya dalam waktu 1 bulan. Gila kan? Dan ini bagian yang lebih gilanya lagi. Kenaikan penjualan sebesar itu diraih dengan 0 biaya tambahan. Nggak ada iklan baru, nggak ada diskon khusus, nggak ada bayar lembur karyawan. Sama sekali 0. Paul sendiri cuma mikir, wah lumayan nih, mungkin profit bisa naik jadi sekitar 5%. Tapi waktu laporan keuangan keluar, angkanya bukan 5%, angkanya 17,4%. Jauh banget dari perkiraan. Nah, ini jadi pertanyaan besarnya. Kalau bukan dari potong biaya, terus dari mana datangnya sisa keuntungan 12% itu? Rasanya kayak nemu uang di jalan, tapi ini di laporan keuangan. Dari mana asalnya? Jadi, gimana ini semua bisa terjadi? Jawabannya ternyata ada di kombinasi dua hal yang sebenarnya sangat sederhana, tapi sering banget kita lupakan. Dan inilah dia solusinya. Pelajaran bisnis kedua yang sangat krusial. Gini logikanya, biaya operasional toko, kayak sewa, gaji, listrik, itu kan jumlahnya tetap ya. Nah, karena penjualan naik 28%, setiap rupiah dari penjualan ekstra itu nggak perlu lagi menanggung biaya-biaya tadi. Jadi, seluruh markup-nya atau selisih harga jual dan harga beli langsung jadi keuntungan murni, langsung masuk kantong. Terus, kenapa penjualannya bisa naik drastis? Jawabannya sesederhana ini. Barangnya ada saat pelanggan mau beli. Coba lihat datanya. Tadinya, hampir sepertiga produk di tokonya sering kosong. Dengan sistem baru ini, angka kekurangan stok anjlok jadi cuma 11%. Pelanggan datang, cari barang, ada. Sesimpel itu. Disinilah letak kejeniusan yang tidak disengaja itu. Roger, temannya Paul, bisa memenuhi pesanan harian yang kecil-kecil itu karena dia pakai stok residu di gudang pusat. Maksudnya gini, gudang itu kan biasanya kirim barang dalam palet-palet besar. Nah, sering ada sisa barang yang jumlahnya nanggung. Stok yatim ini biasanya jadi masalah logistik. Tapi buat Paul, stok sisaan ini justru jadi harta karun. Oke, misteri keuntungannya terpecahkan. Sistemnya terbukti jauh lebih baik. Tapi, sekarang Paul justru menghadapi tantangan yang lebih besar. Bagaimana caranya meyakinkan para bos besar dan seluruh perusahaan untuk mengubah sistem yang sudah puluhan tahun berjalan?
Untuk bisa melakukan itu, dia harus paham sebuah kerangka berpikir yang sangat berguna untuk memetakan psikologi di balik setiap keputusan. Namanya 4 kekuatan perubahan. Jadi dia punya panci emas yang sangat menggiurkan, yaitu lonjakan profit yang luar biasa. Tapi dia juga harus mengatasi sakitnya pendakian, yaitu fakta bahwa sistem ini butuh kerjaan ekstra tiap hari dari staf gudang. Di sisi lain, dia bisa memanfaatkan para buaya, yaitu rasa frustrasi semua orang dengan masalah di sistem yang lama. Dan yang paling berat, dia harus melawan godaan para putri duyung, yaitu kenyamanan untuk tidak berubah karena manajer regionalnya merasa sistem yang lama cukup baik kok. Pada akhirnya, kisah Paul ini bukan cuma soal bisnis retail. Ini tentang kita semua. Kesuksesan terbesarnya justru lahir dari krisis terparahnya. Nah, ini membuat kita harus bertanya pada diri sendiri, solusi jelas apa yang sebenarnya sedang tersembunyi di balik masalah terbesar yang sedang kita hadapi saat ini.